Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafs yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Musalla Az-Zaitun, perumahan Pondok Maritim, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini tidak seperti biasanya kita selalu bertemu pada Rabu pekan kedua, betul ya? Namun karena satu dan lain hal, Rabu pekan kedua di bulan ini saya uzur, sehingga pengurus majelis taklim tazkiyatun nafs masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakannya kajian sekalipun di waktu yang berbeda. Saat ini kita berada di Rabu pekan pertama. Adapun untuk berikutnya, jika Allah takdirkan bertemu kembali, yaitu jadwal kita di Rabu pekan kedua. Mungkin nampaknya bulan depan, Rabu pekan kedua, sudah masuk Ramadan. Dan tentunya, nggak tahu, tergantung Bapak Ibu, apakah tetap berlangsung, ataukah libur, karena mungkin ibu-ibunya mempersiapkan untuk buka puasa, maka ya kita mudah-mudahan bertemu pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik,
Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang mukaddimah. Sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita adalah di bulan Desember 2023. Karena di bulan Januari saya uzur safar. Terakhir waktu itu kalau tidak salah kita sudah masuk kitab Adabul Mufrad, dalil hadis yang pertama. Kan di bab yang pertama itu ada 3 dalil dalam kitab Adabul Mufrad. Bab yang pertama ini bicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya ada 3. Dalil yang pertama firman Allah, ini sudah kita bahas, yaitu masih ingat surat apa waktu itu? Al-Ahqaf ayat berapa? 15, betul, itu sudah lewat itu. Ya, berapa bulan yang lalu. Terus kemudian dalil kedua adalah hadis Nabi. Ya, yang hadis Nabi ini setahu saya pada bulan Desember sudah kita tuntaskan, ya, sudah kita jelaskan, yaitu hadis yang berbicara tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang ayyul amali ahabbu ilallah, tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Betul ya itu kan? Ya. Terus kemudian Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat on time, tepat pada waktunya. Terus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Betul itu materinya? Betul ya? Baik, itu sudah tuntas. Sekarang kita akan masuk hadis yang ketiga. Maaf, dalil ketiga. Dalil ketiga, hadis Nabi. Jadi bab 1 ini Qur'annya 1, dalil Qur'an, yang hadisnya 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dalil ketiga, dalil terakhir, hadis Nabi. Di mana itu? Qadarullah, ini tadi saya kok bawa kitabnya, yaitu salah ambil. Mestinya yang saya ambil itu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ternyata yang saya bawa jilid 6. Gak apa-apa, saya punya downloadnya. Nanti Pak Joko tetap bisa membantu saya untuk membacakan dalilnya. Baik, dalil yang ketiga ini hadis Nabi. Riwayatnya Bapak Ibu sekalian, riwayatnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban. Sikat apa biasanya itu? STBT, betul. Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya. Nomornya, Bapak Ibu sekalian, nomor hadis nomor 2501. 2501. Nah, ini sudah ketemu. Ya, 2501. Silakan. Nanti ketika saya tunjukkan tinggal digeser-geser aja. 2501. Ya, kita dengarkan. Silakan dibantu Pak Joko, dari mana itu hadisnya? Sahih Targhib wa Tarhib 2501. Silakan. Yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baik, perhatikan ya. Dari Abdullah bin, itu sebenarnya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kita dengarkan. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Karena hadis yang akan dibaca Pak Joko ini adalah hadis yang familiar di telinga kita. Hampir banyak ustadz-ustadz kita menyampaikan hadis ini. Sering kali kita dengarkan. Begini bunyi hadisnya. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Silakan. Keridhaan Allah terdapat keridhaan orang tua. Keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Terus. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Jelas sekali di sini ya. Baik, hadis ini pendek kan? Pendek. Hadis ini memiliki 4 pelajaran, Bapak Ibu. 4 pelajaran. Diingat-ingat ya, 4 pelajaran. Hadis ini mengandung 4 pelajaran. Apa pelajarannya? 1. Ya, saya ulang ya hadisnya supaya ibu-ibu tambah jelas. Di mana Nabi bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Yang artinya saya bacakan, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Coba, hadis ini mengandung 4 pelajaran. 1, pelajarannya. Yang pertama ini, yang pertama. Hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Oh iya, sampai Nabi bilang, saya ulang ya, saya ulang nih. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan apa? Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua sudah tidak ridho, maka jangan harap Allah akan ridho. Dan kalau orang tua sudah marah, murka sama anaknya, jangan harap Allah akan meridhoi kita. Tentunya Allah akan murka kepada kita. Dan Bapak Ibu mohon maaf, saya harus sampaikan, saya dan panjenengan yang ada di majelis taklim ini, belum tentu kita ini orang tua, belum tentu. Tetapi pasti kita seorang anak, betul atau tidak? Saya anak, bapak-bapak juga anak, ibu-ibu juga seorang anak. Karena kita semua juga punya orang. Itu sekali kita jadi anak, bikin orang tua kepikiran, apalagi dia sampai nyumpai anak, mandar konku, waduh, ya, mama ndak ridho, ya. Nek tahu caranya kayak gini, nak, nek iso tak lebokno maneh, ndok wetenge mama tak lebokno maneh. Ada ndak orang tua pernah ngomong kayak gini? Saking nakalnya anak, ya. Itu Allah murka, jangan dianggap gampang hadis ini. Wih, Allah ada di langit, Allah fis sama di langit. Orang tua di bumi, lihat digandengkan oleh Allah. Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua yang ada di bumi. Murkanya Allah yang ada di langit, itu bergantung pada murkanya orang tua yang ada di bumi ini. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, di dalam Al-Quran yang namanya ayat bakti sama orang tua, itu mesti gandengan dengan ayat menyembah Allah. Jelas sih. Kita setelah disuruh menyembah Allah, pasti ayat berikutnya, dan berbaktilah kepada 2 orang ibu bapakmu. Mesti gandengan. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Lihat gandengannya. Wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Mesti gandengan ayatnya. Nggak mungkin dipisah. Termasuk ini. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Gandengan. Murka Allah bergantung murka orang tua. Jadi efeknya dahsyat Bapak Ibu. Keridhoan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Pak, Bu, maaf. Betapa banyak anak zaman sekarang yang mereka membuat orang tuanya menjadi marah, menjadi murka, lantaran lisan atau perbuatan anak-anaknya. Yang dampaknya Allah juga marah. Karena orang tuanya marah. Ya. Karena orang tuanya marah. Kan ada orang tua itu bilang sama anaknya, terus no. Ya, tambah diterusno sama anaknya. Ya. Kok ya, terus no. Ya, seperti ini. Sampai-sampai ada orang tua, nek kalau kayak begini nak, ya Allah nak, iya. Mama kau iris tangani mama ndak keluar darahnya nak. Ya, saking nakalnya ini ya. Nek kalau kayak begini mending mama mati aja. Kon nek wong tuamu mati baru kon ngerasakno kon. Ngerasakno. Ada enggak orang tua ngomong gini? Dia enggak ridho berarti. Itu Anda pikir Allah ridho? Enggak. Allah marah, Allah murka. Dan Bapak Ibu harus tahu, jika Allah sudah marah, imbasnya itu ada. Apa imbasnya? Sulitnya seluruh urusan anak. Entah pekerjaan anak itu akan sulit, entah rumah tangga anaknya tidak akan pernah bahagia, entah pendidikan anaknya gagal total. Kenapa? Karena dia durhaka. Ada wanita, ada laki-laki datang ke rumah saya. Ya, baik laki, baik perempuan. Kalau perempuan pasti saya didampingi oleh istri saya. Dia berkata, saya ini Ustadz nikah sudah kedua kalinya. Ternyata pernikahan saya kedua ini sudah di ujung tanduk Ustadz. Apa Ustadz ya? Kenapa ya? Jawab ya, tolong dijawab. Bagaimana perbuatan ibu dengan orang tuanya? Baik nikah awal pertama sama nikah kedua. Iya Ustadz, iya. Saya tidak harmonis sama mama saya. Selesai. Selesai. Anda pikir Anda akan bisa bahagia. Ada juga laki-laki, kenapa Ustadz ya? Saya ini Ustadz lama tidak punya keturunan. Saya jarang telepon, saya jarang. Kadang-kadang itu Ustadz, orang tua ini mungkin karena sudah tambah umur, tambah baperan. Kadang-kadang saya tidak sabar. Ngomong nyakiti orang tua. Mungkin dia tersakiti. Memang betul, ya sudah itu. Anda sudah tahu jawabannya, jangan harap Allah akan ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho, imbasnya banyak. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, pendidikan anakmu, rizkimu. Imbasnya panjang. Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Silakan dibuka tambahan dalil. Surat nomor 46. Surat 46 Al-Ahqaf. Ayatnya 17 dan 18. Nah, itu dulu. Ya. Surat nomor berapa tadi? 46. Ini baru pelajaran pertama kan? Pelajaran nomor 1 kan ya? Kan ada berapa pelajaran totalnya? 4 pelajaran. Ini baru pelajaran pertama ya. Tentang dahsyatnya keridhaan dan atau kemurkaan orang tua. Kita lihat surat nomor 46 Al-Ahqaf, ayatnya ayat 17 dan 18. Kita dengarkan Pak Joko. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Baik, orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Apa itu? Bagi kamu berdua. Atau atau gitu ya. Jadi kalau disuruh misalnya nak minta tolong ibu, belanu nak minta tolong ibu, itu sama ini itu nggak boleh ini ya. Ulang lagi, orang-orang dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Apa itu?